Sekarang kita masuk ke pengertian puasa Ramadan, nah ya. Nah, puasa Ramadan itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang keberapa, nak ya? Tahu enggak? Ya, coba kita ingat-ingat waktu di TK tentang rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Ya, jadi rukun Islam yang keberapa puasa itu, nak? Iya, Islam yang ketiga, pintar guru. Nah, perintah puasa ini sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alal ladina ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi perintah puasa itu sudah ada sejak zaman sejak zaman Rasulullah ya hingga sekarang ini. Nah ya. Jadi, umat Islam harus mengikuti apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran ya. Lanjut, apa saja syarat puasa? Nah, apa saja ya? Yang pertama, ada syarat wajib puasa. Bagi dua ya syarat puasa, yaitu syarat wajib puasa. Yang syarat wajib puasa apa saja? Yang pertama dia harus beragama Islam. Ya? Pertama, orang yang berpuasa itu harus beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Apa itu berakal? Dia sudah mampu berpikir, ya, berpikir. Kemudian baligh atau sudah dewasa, guru, ya, seperti punya anak-anak, ya itu sudah dewasa, ya. Kemudian kuat atau mampu berpuasa. Apa bilang kuat atau mampu berpuasa? Maksudnya jika orang itu sedang sakit, jadi Allah beri keringanan untuk tidak berpuasa pada saat itu. Nah ya, nanti puasanya diganti setelah bulan Ramadan ya. Anak-anak dengar aja kan suara Bu Guru? Nggak bisa, ada suara lain. Ya, soalnya rame ya. Kemudian syarat puasa yang selanjutnya adalah adanya syarat sah puasa. Apa saja ya syarat sah puasa? Yang pertama sama ya dengan wajib puasa yaitu Islam. Yang selanjutnya adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah seorang anak yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu boleh, itu tidak boleh. Itu namanya mumayyiz, ya. Selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ya, ini hanya berlaku untuk kakak-kakak yang perempuan ya, buat ibunya anak-anak ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Dalam waktu diperbolehkan berpuasa. Jadi ketika kita dibolehkan waktunya berpuasa, maka kita harus berpuasa, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa kecuali tadi sakit, nak ya. Selanjutnya, nah, sekarang ada tadi syarat puasa yang sah dan wajibnya sekarang rukun puasa ya. Rukun puasa apa saja? Yuk kita lihat. Nah, rukun puasa yang pertama adalah harus niat. Nah ya, tadi sudah kita sama-sama baca ya.
doa niat berpuasa. Ya, sama-sama lagi kita baca yuk. Baca doa niat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya, itu rukun puasa harus niat. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nih, misalnya anak-anak sudah siang nih panas, aduh rasanya haus, aduh rasanya lapar. Nah, itu kita diminta untuk menahan agar puasa kita tidak batal. Nah, ya, Allah anak-anak semua sedang belajar berpuasa. Ada yang sudah 1 hari ya, atau ada yang masih belajar, tidak apa-apa. Nah, ya, yang penting anak-anak belajar berpuasa ya. Jadi Bu Guru atau Bunda, saya nggak usah puasa ya, kan masih kecil. Nah, tapi kalau anak-anak belajar ya, nak ya, belajar untuk berpuasa. Selanjutnya, sunnah puasa. Apa itu sunnah puasa? Ya, tadi Bu Guru sebutkan ya. Ketika terdengar suara azan maghrib, maka kita harus menyegerakan berpuasa, ya. Kemudian berbuka dengan yang manis, ya. Misalnya makan korma, minum teh hangat, ya. Itu juga boleh supaya tubuh kita menjadi kembali bugar, ya. Yang tadinya habis puasa lemes, ketika kita minum yang manis, yang hangat, maka insya Allah badan kita lebih bugar lagi, ya. Kemudian mengakhirkan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh, ya. Jadi sahurnya itu malam jam 1, jam 2. Jadi disunahkan sebelum waktu subuh kita sudah boleh untuk sahur, misalnya jam 4 ya, Nak, ya. Tuh, ya. Kemudian melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran dan iktikaf di masjid selama bulan Ramadan. Ya, anak-anak, jadi bulan puasanya tidak hanya diisi dengan tidur, Nak, ya. Diisi dengan apa tadi? Kalau malam tarawih, ya, mengaji di rumah sama ibu atau anak-anak ngaji tempat ngaji, ya. Kemudian iktikaf di masjid, ya, seperti itu, ya. Kemudian memperbanyak amal kebajikan dan sedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin, ya. Jadi ketika kita bersedekah selain di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar, apalagi ketika dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ya, sangat besar sekali. Jadi kita di bulan Ramadan ini, ayo kita berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan Ramadan, ya. Selanjutnya, gurunya hilang. ya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ayo, anak-anak tahu tidak yang membatalkan puasa? Nah, Bu Guru kasih tahu ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum sengaja. Ya. Kemudian jika kalau seandainya makan dan minumnya itu tidak sengaja, nah itu tidak membatalkan. Misalnya nih, tiba-tiba anak-anak makan tapi lupa, oh saya puasa, tiba-tiba lupa ini kalau sedang puasa, anak kok minum, haus minum terus makan, terus ketika ingat, oh saya kan puasa, maka anak-anak harus menghentikan makan dan minumnya, nak, ya, jangan diteruskan, nak, ya. Kemudian muntah yang disengaja, supaya apa? Supaya minum. Jadi misalnya anak-anak atau kita memasukkan tangan kita ke dalam mulut supaya apa? Muntah. Itu juga akan membuat puasa kita menjadi batal, nah, ya. Kemudian keluar haid dan nifas, ya, itu juga untuk kakak-kakak yang perempuan atau ibunya anak-anak, ya, insya Allah nanti, ya. Kemudian gila atau hilang akal. Jadi orang gila itu tidak diberi kewajiban untuk berpuasa karena dia tidak akalnya sedang dalam gangguan, nak, ya. Kemudian dia keluar dari agama Islam. Nah, itu juga membuat seseorang itu menjadi batal puasanya, ya, nak, ya. Itu. Selanjutnya,
Apa saja manfaat puasa? Saja ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa Allah mewajibkan umat Islam berpuasa? Karena puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Dengan berpuasa kita tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Orang yang berpuasa juga tidak boleh berbicara yang kotor dan berbohong. Enak ya? Jadi ketika berpuasa kita nih semuanya ditahan, tidak makan dan minum, lebih sabar, lebih menahan diri, nah ya. Kemudian tidak boleh berbuat mau-maunya, ya. Kemudian juga tidak boleh berbicara yang kotor atau berbohong. Ingat ya, kalau kita mau berbicara kotor, ingat puasa, astagfirullahaladzim, seperti itu, nak ya. Ingat-ingat seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, hikmah puasa. Ya, ini juga yang kita perhatikan sama-sama buat Bu Guru, juga buat anak-anak. Apa saja hikmah puasa? Ya. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Oh, ternyata banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kekurangan, tidak bisa makan dalam sehari atau makannya itu tidak seperti kita di rumah, ada ayam, ada daging, ada sayur, ya. Tapi ada saja orang-orang yang ternyata kekurangan, enaknya. Jadi membuat kita jadi bersyukur, alhamdulillah Allah masih beri kita rezeki, Allah masih kita beri makan yang enak hari ini, ya. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Karena kata Allah, kalau kita banyak bersyukur maka akan ditambah nikmatnya dari Allah, ya nak ya. Kemudian mendidik menjadi kita menjadi lebih disiplin, ya. Oh, saya harus ini, kan puasa ini nih, ya. Berarti jadi kita harus menjadi lebih disiplin, ya. Kemudian mendidik kita menjadi orang yang jujur. Puasa loh, enggak boleh bohong, ya. Itu namanya jujur, ya. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan, ya. Ternyata puasa ini membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, nak ya. Karena ketika selain di bulan Ramadan kita mungkin suka makan terus-menerus, tapi ketika di bulan Ramadan kita ada jeda untuk tidak makan. Akhirnya tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah ya. Kemudian mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama. Jadi kita ketika berpuasa kita banyak berinfak karena akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Makanya kita menjadi orang yang memiliki sosial yang tinggi ketika di bulan suci Ramadan. Ini enggak bukan. Sekarang ada tepuk lagi, enak ya? Tepuk puasa, ya. Tepuk puasa. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum, tidak batal, jaga hati, jaga mulut, jaga mata, terus dibaca sambil menunggu tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Nah, itu ya. Jadi supaya anak-anak ketika bulan puasa jadi lebih happy, lebih bahagia. Tidak, aduh aku haus, aku lapar, ya. Nah, sebentar-sebentar lihat jam. Ini jam berapa ya Bunda? Nah, ada yang seperti itu anak-anak? Jam berapa ya Bunda ini? Aku sudah haus. Ya insya Allah anak Bu Guru nggak begitu ya. Sabar menunggu waktu, nak ya. Nah, itu saja. Ini materi yang pertama ya, tentang hikmah puasa. Nanti akan dilanjutkan oleh guru. Nah, ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Guru tentang hikmah puasa, semoga kita anak-anak semua Bu Guru semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi sebentar Bu Guru panggilkan Bu Linanya ya. Sabar nak ya. Tinggal. Mas 40 ya.
Kak, Kak. Ini zoomnya Apa oke? zoom. Ya sudah. Ibu. Itu ada tulisan ok. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Ya, hai. Berjumpa dengan Ibu Nurlina. Bantar ya. Setelah tadi ya, Buku Merah menyampaikan tentang pentingnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu hukumnya, syaratnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita sekarang lanjut. Kita siap menjadi anak yang soleh dan soleha. Siap, Bu Guru. Mana jawabannya? iya, Bu Guru. Masya Allah. Nah, hari ini masih tetap semangat ya. Halo. Kita lanjut materi selanjutnya. Masih tetap semangat. Masih tes. Enggak. Jadi kita masih lanjut materinya, yaitu siap menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayo, siapa yang menjadi anak yang soleh dan soleha? Saya. Ya, Masya Allah. Semuanya mau jadi anak yang soleh dan soleha ya. Nah, dilihat semua anak. Siap menjadi anak soleh dan soleha. Masya Allah, anak-anak ibu. Kelas 1. Jadi kita lanjut ya materinya. Ya, Bu. Ini kita masuk siap menjadi anak yang soleh. Nah, seperti kita ikuti teladan Rasulullah dari Nabi Muhammad SAW. Kita lihat semua anak di layarnya, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yakni membimbing manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Nah, seperti kemarin kita sudah belajar pekerti ya, berbudi pekerti, yaitu berakhlakul karimah. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah dengan selalu membiasakan berperilaku terpuji. Di antara akhlak terpuji yang dapat kita terapkan adalah jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Nah, di sini kita masuk materi. Ayo, siapa itu? Saya anak soleh. Yang pertama, bersikap jujur. Tahu apa itu jujur? Yang kedua, patuh dan hormat. Hormat dan patuh ya. Selanjutnya, saling menghargai. Nah, yang pertama, Saya anak soleh. Aduh, bersikap jujur. Ya, kita harus tahu apa sih sikap jujur itu. Ya, di sini kejujuran atau kata dasar jujur adalah suatu yang mahal harganya. Kenapa dikatakan mahal? Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang.
Di sini harganya mahal karena kita dipercaya sama orang lain dan bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi itu merupakan sifat terpuji dan insya Allah orang yang terpuji itu insya Allah akan masuk surga. Nah, sikap jujur juga harus diterapkan ya di mana saja dan kapanpun. Nah, jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita harus bersikap jujur. Nah, di sini mengapa ya kita harus bersikap jujur? Mengapa kita harus bersikap jujur? Nah, bersikap jujur karena yang pertama, kejujuran itu menghasilkan kemuliaan. Jadi orang yang membiasakan bersikap jujur, hidupnya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya seperti Ibu katakan tadi, hidupnya bahagia dan Allah akan memberinya derajat tinggi di surga. Nah, yang kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Jadi, masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Dan yang ketiga, kejujuran juga mempererat persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain sehingga banyak temannya. Nah, materi kita selanjutnya. Jadi, hormat dan patuh. Jadi tadi itu adalah asyiddiq atau jujur. Jadi kita kenal ya, Nabi Muhammad SAW itu dikenal akan kejujurannya. Nah, dikenal oleh sahabat maupun musuhnya. Nabi jadi Nabi Muhammad SAW itu terkenal keterangan kejujuran sehingga mendapat gelar Al-Amin. Nah, materi selanjutnya hormat dan patuh. Kita dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Inilah sebabnya kita harus saling menghormati. Sikap hormat harus dilakukan kepada semua orang, baik itu orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama dengan kita. Jadi kita harus saling menghormati ya, baik hormat kepada orang tua atau hormat kepada yang lebih tua, misalkan kakaknya, atau hormati juga adiknya, yang punya adik ya. Ya, dan kesimpulannya mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama dengan kita, itu harus saling hormat dan patuh. Nah, siapa saja orang yang harus kita hormati? Orang tua. Nah, yang pertama orang tua. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan ya, orang tua. Nah, contohnya gambar dilihat di layarnya. Di sini ada ayah, ibu, itu ya. Di sini ada adiknya. Nah, di situ contoh menghormati orang tua, misalkan mau bepergian, kita harus pamitan dan mencium tangan orang tua seperti pada gambar. Ayo, siapa di sini anak-anaknya Ibu yang kalau keluar rumah sering berpamitan dan mencium tangan orang tua? Saya. Masya Allah. Ya, anak yang soleh dan soleha ya. Yang siapa saja lagi ya yang harus kita hormati? Yuk, kita lihat. Yaitu guru. Guru atau ustazanya atau ustaz. Nah, kita harus hormat. Nah, lihat gambarnya.
Jadi di sini kita harus memuliakan guru ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin di pelajaran budi pekerti ya. Ya. Siswa terhadap guru. Ya. Ini ada seorang santri ya, dia salin tangan gurunya. Jadi guru itu adalah orang yang telah membimbing kita dari yang tidak tahu apapun, jadi mengenal mana yang halal dan haram, mengajarkan kita cara membaca dan menulis. Seperti itu ya, Nak ya, dan menambah ilmu kita. Ya, etika siswa terhadap guru, yaitu hendaknya kita lihat contohnya ya, kita lihat gambarnya, hormati guru atau memuliakannya atau mengagungkannya karena Allah dan berdaya upaya menyenangkan hati guru dengan cara yang baik, bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang harus kita hormati yaitu sanak saudara. Misalkan kakak yang lebih tua dari kita itu namanya kakak ya, saudara. Itu kita harus hormati dan patuhi perintahnya. Iya, dan ada juga saudara kita misalkan yang lebih muda ya, itu pun kita harus hormati. Misalkan tidak sering tidak sering membuat adiknya menangis, menyenangkan perasaan adiknya, itu ya. Insya Allah di keluarga kita itu akan damai, tentram apabila anggota keluarga saling menghormati. Nah, inilah keluarga kita yang saling menghormati. Seperti gambar. Di sini ada ayah, ibu, kakak, adiknya. Seperti anak-anak ibu di rumah ya, punya keluarga ya, ada kakaknya. Ya, ada ayah, ada ibu, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, adiknya. Nah, pembahasan terakhir yaitu saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai, Nak ya. Yang pertama, menghargai pendapat. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang harus kita tahu apa yang harus kita lakukan, makanya kita harus melakukan musyawarah ya, supaya mendapat ya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Apabila ada salah satu anggota keluarga berbeda pendapatnya, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dimarahi. Kita seharusnya menghargai perbedaan pendapatnya ya, dan tetap saling berteman. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Itulah pembahasan kita hari ini pada pesantren Kilat Iswan. Nah, kita sudah dapat ilmunya tentang puasa di bulan suci Ramadan. Puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa. Dan siapa saja yang melaksanakan puasa, dan tentang materi kejujuran. Jadi ini tentang akhlak ya, tentang akhlak. Jadi sebagai anak yang soleh dan soleha, jadi siap menjadi anak yang soleh dan soleha, Nak ya. Mana jawabannya?
Siap. Siap Bu Guru. Ya, Masya Allah. Kita harus melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Ya, salah satunya itu berpuasa ya di bulan suci Ramadan. Dan kita harus menjaga hubungan keharmonisan, apakah itu dengan teman atau dengan anggota keluarga, dengan saling menghormati dan menghargai. Yang satu lagi yaitu meningkatkan atau kita harus jujur dalam apapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Mati. Nah, itulah tadi materi pesantren kilat kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat nak ya. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan kami, itu dari kami, dan kesempurnaan itu dari Allah. Ya, nah ada yang tahu apa yang sudah kita pelajari tadi? Tidak berkata kasar kepada orang tua. Siapa tuh? Coba diangkat tangannya. Yuk bergantian. Azam Mustaqim. Siapa lagi ilmu yang kita dapat pada hari ini? Enggak. Iya, Zofran Ramadan. Masya Allah, iya apa nak? Kita dengar dulu Zofrannya, apa ilmu apa yang kita dapat nak hari ini? Apa sayang? Apa anak soleh dan soleha? Apa yang? Nah, apa yang tadi membatalkan puasa? Ayo. Siapa yang tahu? Yang membatalkan puasa? Tangannya. Ayo siapa yang menjawab? Oh, Nada. Ya, Nada. Apa yang membatalkan Nada? Makan. Oh, yang makan. Ya, pintar, Masya Allah. Siapa lagi? Dengerin. Siapa lagi? Apa baru mau bilang? Azam Mustaqim. Ya, apa yang membatalkan lagi nak puasa kita? Tidak tahu. Ya. Dan juga tidak punya akal. Iya, Hafiza. Iya, silakan Hafiza. Ya, silakan Hafiza. Yang membatalkan puasa nak? Ya, Kak. Montak jangan sengaja, Ustazah. Iya, Masya Allah. Nah, siapa yang anak soleh dan soleha? Ya, angkat tangannya yang jadi anak soleh dan soleha. Nah, Masya Allah. Tadi ilmu apa yang kita dapatkan tentang siap jadi anak soleh dan soleha? Yang pertama, ayo, materinya apa? Tazkiyah. Tazkiyah apa? Tentang kejujuran. Jujur. Iya, jujur. Betul, Masya Allah. Ayo, apa lagi? Siapa di sini yang sudah mengamalkan kejujuran? Saya, Bu Guru. Saya, Ustazah. Ayo, mana? Jawabannya
siapa yang sering mengamalkan kejujuran? Hormat. Semua ya, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh berbohong. Harus jujur, nah ya, apapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Supaya kita menjadi, suaranya nggak ada. Menjadi anak yang soleh dan soleha, disenangi orang tua, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apalagi yang kita dapatkan ilmu hari ini, yaitu Menghargai. hormat dan patuh. Hormat dan patuh ya. Pada orang tua. Orang tua. Apalagi Orang tua. ada. Ya, Shena, kepada siapa nak Shena? Kepada guru. Ya, sama siapa lagi? Kita harus hormat dan patuh. Saudara. Saudaranya. Sama kakak ya. Kakaknya. Siapa lagi? Kita tidak boleh bertengkar, harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh berebutan makanan atau berebutan mainan. Itu adalah salah satu contoh saling menghormati dan menghargai, nak ya, supaya hidup kita damai. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Ya. Suara ibu kedengaran kah? Ada. Dengar. Oh, ada yang dengar, ada yang tidak ya. Ya, gitu. Ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan pesantren kilat walaupun dalam jarak jauh ya. Tetap terlaksana. Iya, lewat. Dan Iya, lewat. kalau kita akan ketemu lagi Sabtu depan ya. Iya, dengan materi baru lagi. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhir dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat puasa nak ya. Oke, bubal. Bubal. Ya lah. Kita bubar. Bu. Bukan. Gue sudah keluar. Udah. Coba lihat chatnya. Lihat chat. Iya, ada chat dari Azam. Iya, Ibu minta maaf ya, kekurangannya tadi mungkin koneksinya jaringannya enggak bagus. Ya, Ibu, koneksinya suka error. Suka keluar. Tadi aja Ustazah Ai keluar.